guys, kembali lagi dengan saya Erwin. Dan saya Evan. Cerita kali ini guys, kita akan ngebahas film yang cukup bagus sih. Pertempuran ini terjadi pada tahun 1944, di mana saat itu terjadi penyerangan yang mengakibatkan tentara Jepang terpojok dan harus mempertahankan daerahnya. Nah, mungkin kalian sudah pada tahu nih, pertempuran itu terjadi di Pulau Iwo Jima guys. Dalam pertempuran Iwo Jima, Jenderal Kuribayashi berhasil membuat Marine Amerika Serikat membayar mahar segala usahanya dengan darah dan penderitaan. Selain itu guys, dalam catatan sejarah disebutkan bahwa pertahanan Kuribayashi dengan prajuritnya yang jumlah sedikit jauh lebih superior daripada yang pernah ditemui tentara sekutu di Perancis selama Perang Dunia Kedua. Ya udah guys, daripada penasaran, ini dia alur cerita film Letter from Iwo Jima tahun 2006. Tentara Jepang di bawah pimpinan Laksamana Osugi terlihat bahu-membahu menggali sebuah parit sebagai salah satu persiapan perang dalam menyambut kedatangan Amerika Serikat yang akan datang ke pantai Iwo Jima. Kuribayashi yang belum paham betul mengenai keadaan Pulau Iwo Jima ini tidak mau membuang-buang waktu dan langsung meminta Osugi untuk menemaninya mengitari seluruh daerah pulau. Di malam harinya, datanglah Letnan Ito dan melaporkan kalau pasukan udara yang tersisa tinggal beberapa saja, karena memang sebelumnya mereka telah kalah perang dan banyak kehilangan pasukan. Mendengar hal itu, Kuribayashi memerintahkan dan memprioritaskan semua tentara Jepang untuk membangun kembali pertahanan utama di Bukit Suribachi. Sementara itu, di sisi lain, kita diperkenalkan dengan Saigo, yaitu salah satu prajurit yang terpaksa ikut berperang karena wajib militer. Sebagai seorang pemuda biasa, terjun langsung ke medan perang tentu saja membuatnya sedikit harus beradaptasi. Hal itu dapat dilihat saat sedang latihan menembak. Dia tidak pernah sekalipun mengenai sasaran dan berujung mendapat hukuman membersihkan seluruh sepatu para tentara. Untuk lebih menyesuaikan kemungkinan penyerangan terbaik, Kuribayashi pun tidak pernah lelah untuk memutari kawasan Iwo Jima yang tandus seorang diri dan sekaligus menebak secara detail kemungkinan di mana tentara Amerika akan mendarat, termasuk dalam hal pergerakan apa saja yang akan mereka lakukan setelahnya. Malam selanjutnya, Kuribayashi kedatangan Kolonel Lisi. Namun sangat disayangkan karena kedatangannya mengabarkan kalau perang di Teluk Mariana membuat mereka benar-benar banyak kehilangan pasukan, termasuk armada yang akan membantu Iwo Jima. Mendengar hal itu, Kuribayashi sedikit termenung dan bisa memprediksi kalau pertahanan ini hanya akan berakhir kekalahan. Setelah mendengar kabar tersebut, akhirnya membuat Kuribayashi kembali memikirkan strategi baru dan mengubah seluruh strategi yang sudah mereka bangun sebelumnya. Salah satu diantaranya dengan menggali gua di Bukit Suribachi, Motoyama, dan juga Bukit Higashima, sekaligus membatalkan fokus utama mereka membangun parit untuk pertahanan di pantai. Osugi dan yang lainnya tentu saja heran, apalagi harus membuat gua baru yang mana hal itu membutuhkan waktu yang lama dan mungkin saja tidak akan sempat mereka selesaikan. Namun dengan terpaksa, Kuribayashi menjelaskan kalau saat ini Iwo Jima hanya akan dipertahankan oleh prajurit yang tersisa karena armada bantuan dari darat dan laut telah kalah, sedangkan pasukan udara sendiri telah diterbangkan untuk berperang di Tokyo. Untuk menambah pasukannya, Kuribayashi pun kembali mendatangkan tentara bantuan yang tersisa, di antaranya beberapa kempetai dan warga sipil yang diberikan tugas oleh negaranya untuk membantu persiapan perang. Buat yang belum tahu nih guys, kempetai itu kalau di Indonesia seperti polisi militer lah. Di saat seperti ini, tampak Saigo mulai sedikit kesal dengan jatah makannya yang semakin berkurang. Dia pun mulai mengungkapkan kekecewaannya dan mengutuk peperangan yang terjadi. Apalagi saat ia teringat dengan istrinya yang saat itu memohon-mohon agar Saigo tidak ikut berperang. Perang yang terjadi saat itu membuat semua orang mau tidak mau harus siap membela negaranya. Banyak dari istri atau anak yang terpaksa harus merelakan kepergian sebagian keluarganya untuk ikut berperang, termasuk istri Saigo yang saat itu sedang hamil. Beberapa hari menjelang peperangan, Kuribayashi mendapat kabar bahwa musuh kini semakin dekat. Mengetahui keadaan semakin mepet, ia pun langsung memerintahkan para prajuritnya untuk mempercepat pekerjaan yang mereka lakukan. Demi membuat sistem pertahanan terbaik, malamnya Kuribayashi menggeser posisi Osugi yang terlihat kurang sehat dan menunjuk Ichimaru sebagai penggantinya. Osugi merasa keberatan dan memprediksi kalau usaha prajurit membangun benteng gua hanya membuang-buang waktu dan akan menjadi pertahanan sia-sia, apalagi saat ini mereka tidak akan mendapat bantuan. Kuribayashi pun langsung menyela sanggahan Osugi yang terlihat cemen dan juga tidak punya nyali. Dirinya menjelaskan tidak semata-mata memutuskan hal sedemikian, apalagi tak memikirkannya secara matang rencana yang telah dilakukannya. Tujuan Kuribayashi tetaplah menjadikan Pulau Iwo Jima sebagai pertahanan terbaik, dan andai Jepang memang kalah dalam mempertahankan Iwo Jima, setidaknya akan bisa mengulur waktu agar tentara Amerika tertahan di sana selama beberapa hari ke depan dan tidak langsung menyerang ke ibu kota.
Sementara di kamp pelatihan, keesokan harinya prajurit Jepang terlihat mulai menyusun strategi perang untuk menyambut kedatangan tentara Amerika. Sang pemimpin komando pun menuntut semua prajuritnya untuk mengantisipasi kekurangan jumlah dengan lebih mengutamakan serangan mereka terhadap tentara medis pihak Amerika. Di sini Saigo dan temannya pun mulai terlihat ketakutan ketika mendengar mereka kalah jumlah dan berpikir kalau ini hanyalah misi untuk bunuh diri. Di sisi lain, Kolonel Ichimaru datang menghadap Kuribayashi, melaporkan kalau dirinya siap melakukan tugas sebagai pengganti Osugi. Namun tiba-tiba saja sirine berbunyi yang menandakan kedatangan musuh. Benar saja guys, tidak perlu waktu lama pesawat Amerika langsung melancarkan tembakannya, membombardir semua peralatan perang termasuk tentara yang ada di sana. Pasukan Jepang yang minim persiapan pun dibuat ketar-ketir, bahkan tak mampu membuat serangan balasan yang datang mendadak tersebut. Tak lama setelahnya serangan susulan pun kembali muncul dan mulai menjatuhkan bom hingga menghancurkan markas bahkan peralatan perang milik tentara Jepang. Namun beruntungnya guys, saat itu Kuribayashi dan sebagian tentara terlebih dahulu pindah ke goa sehingga selamat dari serangan tersebut. Di tempat persembunyiannya ini, Ichimaru datang melaporkan bahwa armada kapal Amerika telah meninggalkan Saipan dan sedang menuju Iwo Jima. Untuk mengantisipasi keadaan, Kuribayashi pun langsung mengutus Ichimaru untuk menyiapkan siasat perang. Di sini kita bisa melihat kalau ratusan kapal perang telah berbaris dan siap menyerang Iwo Jima yang hanya dipertahankan oleh beberapa ratus pasukan saja. Sebelum perang dimulai, Kuribayashi pun terlihat membakar jiwa perang tentara Jepang untuk tetap mempertahankan Iwo Jima. Jangan sampai pulau tandus tersebut jatuh dan menjadi pangkalan pasukan Amerika untuk menyerang Jepang nantinya. Dan yang terakhir dikatakannya, jangan pernah berharap keluar dari Iwo Jima dengan keadaan selamat. Selama masih bisa bernapas, pertahankan sampai titik darah penghabisan. Sudah tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk kembali. Semua tentara Jepang pun mulai mempersiapkan diri termasuk Saigo dan sahabatnya yang terlihat membereskan barang-barang pribadinya. Tidak hanya para tentara, para petinggi di sana juga termasuk Ito menulis surat terakhirnya yang mengungkapkan perpisahan kepada keluarganya di luar sana. Sementara Kuribayashi terlihat membaca surat-surat yang ditulis para tentara untuk keluarganya. Singkat cerita, armada kapal Amerika pun telah sampai di pantai. Berbekal sebuah teropong, Kuribayashi pun akhirnya bisa melihat secara jelas bahwa tentara Amerika kini telah mulai naik ke pinggiran pantai. Ichimaru yang ada di sana segera menyarankan untuk mulai menyerang. Namun Kuribayashi masih menahan dan memilih menunggu sampai semua tentara Amerika merapat ke pantai dan barulah akan mulai melakukan serangan. Dalam goa, Kuribayashi mendapat laporan bahwa persenjataan di kesatuan depan telah hancur dan benteng pertahanan di pantai sudah dilewati. Namun walau begitu, pasukan Jepang masih terbilang utuh dan mereka setidaknya berhasil membunuh 1.000 pasukan. Sementara di bagian Bukit Suribachi, 20.000 pasukan Amerika telah terbunuh, termasuk 80 tank berhasil dihancurkan. Semua itu masih sesuai perkiraan Kuribayashi, termasuk laporan garis depan musuh yang semakin meluas dan menyerang dari dua arah. Kembali ke medan perang, barisan tentara Amerika semakin liar dan membuat pasukan Jepang mulai kerepotan serta kehabisan peluru. Adachi yang memimpin perang di sisi Suribachi melaporkan bahwa Suribachi tidak bisa dipertahankan dan meminta misi mati terhormat dengan memilih jalan harakiri atau bunuh diri. Namun di sini Kuribayashi menentang semua itu dan tiba-tiba saja telepon terputus. Ternyata Adachi menghiraukan semua ucapan Kuribayashi. Dengan membuat surat pernyataan resminya, Adachi pun memutuskan membuat kesepakatan untuk bunuh diri sebagai bentuk kematian terhormat. Satu demi satu dari mereka pun mulai meledakkan diri, termasuk sahabat-sahabat Saigo yang terlihat tidak ada pilihan lain selain mengikuti perintah dari atasannya. Namun berbeda dengan Saigo, yang memang berharap bisa hidup sampai perang usai agar bisa bertemu dengan istrinya. Maka ia pun bersama temannya memilih lari pergi untuk menuju pertahanan kedua di Motoyama. Biar gak bingung nih guys, goa pertahanan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama berada di dekat pantai yaitu Suribachi, kelompok Saigo yang dipimpin oleh Adachi saat ini. Kedua Motoyama yang dipimpin oleh Ito, dan ketiga Higashiyama di mana Kuribayashi saat ini berada. Di perjalanan ini, Saigo bertemu dengan para tentara lainnya yang selamat, dan mereka pun di sini diharuskan keluar dan pindah ke goa lainnya. Namun begitu keluar, ternyata tentara Amerika sudah menunggunya dan langsung menembaki mereka satu persatu.
Beruntungnya guys, Saigo dan teman-temannya selamat karena saat itu mereka memilih merangkak tiarap. Letnan Ito yang berada di sana tentu marah melihat Saigo dan beberapa temannya malah kabur dan meninggalkan tugasnya untuk menjaga Suribachi. Tak suka dengan pengkhianatan, Ito pun langsung melakukan niatnya untuk segera menghabisi mereka dengan pedangnya. Namun tanpa diduga guys, Kuribayashi kebetulan muncul di sana dan melarang tegas tindakan tersebut. Dan dia pun lebih memilih memerintahkan seluruh prajurit yang selamat untuk mundur dan bertahan di dalam goa. Untuk mengantisipasi kekalahan, Kuribayashi pun berniat meminta bantuan terhadap pusat komando dan menyuruh Ito beserta pasukannya yang tersisa bertahan di dalam. Saat Saigo dan para prajurit lainnya sedang tertidur pulas karena kekalahan perang, salah satu prajurit seketika datang dan mengatakan supaya mereka segera keluar dan pergi bergabung bersama kelompok Ito. Saigo awalnya menolak karena Kuribayashi menyarankan mereka tetap berada di sana. Namun karena mereka memaksa dan Saigo tidak mau melanggar perintah, akhirnya di bawah pimpinan Ito mereka pun keluar dan bertempur untuk merebut kembali Bukit Suribachi. Tapi sesampainya di sana, Ito merasa keheranan karena tidak ada kelompok Hayashi di sana. Dan saat sedang kebingungan, tentara Amerika tiba-tiba datang menyergap dan pertempuran sengit pun terjadi. Lagi-lagi guys, karena kalah jumlah, akhirnya tentara Jepang memutuskan untuk mundur kembali menuju pertahanan belakang bukit. Sesampainya di goa, ternyata pasukan Hayashi berada di sana. Ito pun akhirnya marah dan mempertanyakan kenapa mereka berada di goa dan tidak menyerang. Namun Kolonel Nishi muncul dan mendinginkan keadaan dengan mengatakan bahwa Kuribayashi telah membatalkan perintah Hayashi. Ito yang saat itu terlanjur marah dan tertekan dengan berbagai perintah, akhirnya berniat melakukan pertempuran sendiri bersama kelompoknya. Sedangkan Saigo dan juga tentara sisa dari Suribachi ikut bersama Nishi. Namun ketika di tengah perjalanan, Ito malah menyarankan prajuritnya kembali ke goa dan bergabung dengan Nishi. Sementara dirinya akan pergi dan berniat menyerang tank musuh dengan beberapa anti-tank yang dibawanya. Sementara di ruangan Kuribayashi, salah satu tentara melaporkan kalau banyak dari pihaknya terbunuh. Karena ternyata guys, Hayashi berkhianat dan tidak meneruskan perintah mundur yang sebelumnya pernah Kuribayashi perintahkan. Mendengar itu, Kuribayashi pun segera merencanakan penyerangan dan menyergapnya dari 3 sisi. Namun sayangnya guys, hal tersebut diurungkan saat mengetahui bahwa pemerintah pusat membatalkan pengiriman bala bantuan ke Iwo Jima dan malah menyarankan supaya prajurit Jepang di sana memilih bertempur dengan terhormat serta mati demi negara. Sementara di area pertempuran, Nishi terlihat membawa salah satu tentara Amerika yang terluka. Para tentara Jepang yang di sana pun menyarankan untuk segera membunuhnya. Namun Kolonel Nishi ini malah menyuruh anak buahnya mengobati luka tentara Amerika itu dan membayangkan jika mereka yang ada di posisi tentara ini. Akhirnya mereka pun terdiam dan setelah diobati, Nishi pun kemudian berbincang dan mengenalkan dirinya kalau dulu dia juga pernah tinggal di Amerika dan pernah menjadi atlet olimpiade di sana. Tentara itu pun menyambut baik dan menyebutkan namanya. Di sini terlihat jelas kalau Nishi lebih memilih menjunjung tinggi rasa kemanusiaannya daripada harus menganggapnya sebagai musuh yang mutlak harus ia singkirkan. Namun sayang sekali guys, esok harinya tentara Amerika tersebut tidak terselamatkan. Tidak ada informasi apapun selain sebuah surat dari ibu si tentara yang selalu mengkhawatirkan kabarnya dan berharap anak satunya itu bisa pulang dengan selamat. Akhirnya mereka pun yang ada di sana juga tersadar kalau ternyata nasib mereka pada dasarnya sama, yaitu sama-sama berjuang demi membela negara dan meninggalkan orang-orang yang menyayanginya. Tanpa mereka sadari, tentara Amerika kembali datang menyerang mereka. Di dalam baku tembak itu, Nishi terkena serangan musuh dan membuat kedua matanya menjadi buta. Nishi yang merasa sudah tidak berguna lagi, akhirnya segera memberi perintah Okubo untuk melanjutkan tugasnya. Dan dia pun menyarankan agar membantu tentara yang tersisa pergi ke pertahanan terakhir Higashiyama. Sementara dirinya sendiri akan tetap tinggal di sana. Saat Okubo dan yang lainnya telah pergi, akhirnya ia pun memutuskan untuk bunuh diri dan mati terhormat sebagai seorang pahlawan yang telah berjuang mengerahkan semua kemampuannya. Esok harinya, Okubo dan beberapa tentara yang selamat sudah hampir sampai ke tempat pertahanan terakhir. Namun untuk mencapainya, mereka pun harus berhadapan dengan serangan musuh. Karena banyaknya prajurit yang mati, akhirnya Okubo dengan gagah berani melindungi prajurit lainnya yang tersisa. Dan ia pun harus tewas secara kesatria di sana. Di ruangannya, Kuribayashi kembali keheranan saat mereka datang tanpa pimpinannya. Ia pun mengungkapkan rasa bangganya dengan perjuangan mereka yang bisa sampai ke sana. Untuk menghargai perjuangannya, ia pun memerintahkan Ishimaru untuk menyuguhkan air. Tapi sayang sekali ternyata persediaan air mereka sudah habis. Dan dengan sangat menyesal, Kuribayashi pun hanya menyarankan mereka beristirahat. Di sini Saigo juga mengungkapkan terima kasihnya karena telah menyelamatkan nyawanya waktu akan ditebas pedang oleh Letnan Ito.
Kuribayashi pun hanya tersenyum dan menjawab itu hanya kebetulan. Kini pertempuran hampir mencapai titik akhir. Senjata yang seadanya bahkan tanpa air yang memadai, Kuribayashi pun berniat melakukan perang dan dengan dirinya sendiri yang akan menjadi pemimpin. Sebelum berangkat, ia pun menulis surat perpisahan untuk keluarga yang dicintainya, beserta kabar dirinya yang saat ini berada di ujung pertempuran yang tidak mungkin untuk dimenangkan. Di sela-sela itu datang juga Saigo, dan kemudian Kuribayashi mulai bertanya tentang dirinya dan keluarganya. Saigo yang memang sudah tertekan dengan keadaan, menjelaskan kalau dirinya hanya tukang roti biasa dan mempunyai seorang istri yang sedang mengandung. Kuribayashi yang mendengar hal itu pun langsung merasa prihatin atas nasib yang harus dialaminya. Setelah momen itu, tiba-tiba radio Jepang mengudara dan menyanyikan lagu kebangsaan untuk menghormati para tentara, termasuk Kuribayashi yang telah berjuang dan mempertahankan Iwo Jima. Mungkin saat itu guys, pusat kota telah menganggap kalau Kuribayashi beserta prajuritnya telah gugur demi membela negaranya. Semua tentara yang tersisa kini telah siap berperang. Namun sebelum pergi, Kuribayashi memerintahkan Saigo agar tetap tinggal untuk membakar semua dokumen-dokumen penting beserta peralatan militer yang ada di sana. Dengan tubuh yang sangat lelah dan beberapa butir peluru yang tersisa, mereka pun langsung menaiki bukit untuk melakukan serangan terakhir. Sementara si Ito sendiri ternyata di sisi lain tertangkap sedang bersembunyi. Di markas sendiri, Saigo mulai membakar dan menghilangkan beberapa bukti yang ada di sana. Namun ada satu yang saat itu tidak ia bakar dan malahan ia kubur, yaitu surat-surat yang sempat para tentara tulis, termasuk curahan hati Kuribayashi untuk keluarganya. Saigo berharap suatu saat ada orang lain yang menemukan dan menceritakan semua perjuangan bersejarah itu. Saat tentara Jepang berjuang mati-matian mempertahankan ambisinya membela Iwo Jima dengan tetesan keringat, darah, dan air mata. Karena kalah jumlah, persediaan senjata yang kian menipis, serta lelah dan kelaparan, tentara Jepang di bawah pimpinan Kuribayashi pun satu demi satu bertumbangan. Di akhir cerita, Jenderal Kuribayashi yang terkena tembakan berhasil diselamatkan oleh Ichimaru ke sebuah bukit. Karena merasa telah kalah dan tidak ada harapan lagi, Kuribayashi pun menyuruh Ichimaru segera membunuhnya di sana. Namun sebelum hal itu terjadi, Ichimaru keburu ditembak oleh tentara Amerika. Saigo, prajurit terakhir yang selamat, segera menghampiri Kuribayashi yang sekarat. Ia pun meminta Saigo mengabulkan pemerintahan terakhirnya agar menguburkannya di tempat yang tidak bakal diketahui oleh orang. Akhirnya Jenderal Kuribayashi meninggal dengan menembak dirinya sendiri menggunakan pistol hadiah dari seorang temannya di Amerika. Iwo Jima akhirnya jatuh ke tangan Amerika. Prajurit terakhir yaitu Saigo berhasil selamat setelah prajurit Amerika memilih tidak membunuhnya. Dan berpuluh-puluh tahun kemudian, peneliti menemukan surat-surat yang pernah dikubur Saigo waktu itu. Semua rasa takut, penyesalan, amarah, dendam, dan penderitaan yang pernah terjadi diuji. Dan kini menjadi cerita sejarah berharga bagi negara Jepang. Dan film pun berakhir. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini guys, terutama tentang sisi kemanusiaan yang terjadi selama peperangan, yang tidak hanya mementingkan ambisi mencari sebuah kemenangan. Oke guys, semoga kalian suka sama videonya dan tungguin konten dari kami selanjutnya. And see you next time. Dadah.